10 tahun era rezim Mr. Mulyono. 10 tahun gerakan sekularisme. Dan ini dimulai 2014. Bahkan tahun 2016 ketika Mr. Mulyono mengangkat Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, dia memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu zaman Orde Baru, PKI musuh terbesar Pancasila. Nah, zaman Mr. Mulyono, agama musuh terbesar Pancasila. Artinya selama 10 tahun agama jadi musuh negara. Sampai akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama. Nah, mayoritas umat Islam se-Indonesia ini ternyata ditipu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allati tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita Ahad kedua kuliah subuh. Ini lanjutan terakhir kemarin, bagaimana imperialisme Amerika mencoba untuk melemahkan umat Islam di Indonesia ini, tidak lewat fisik tapi lewat invasi pemikiran yang sering kita sebut dengan ghazul fikri, invasi pemikiran. Terakhir Ahad subuh sudah saya sampaikan, sejak tahun 70 itu ada 4 tokoh yang dijadikan garda terdepan untuk mensosialisasikan, yaitu ghazul fikri, invasi pemikiran, yaitu Profesor Nurholis Majid, Dr. Johan Effendi, Ahmad Wahid, dan Gus Dur. Nah, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, the contemporary challenge of Islamic thoughts, artinya ini tantangan pemikiran Islam kontemporer atau kekinian. Rasulullah SAW sudah memberikan warning kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa tira'an bi tira'in.
hatta la dakhalu juhra dabbin. Tapi tumum qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Qala faman. Sungguh kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal. Hatta la dakhalu juhra dabbin. Sampai Rasulullah menggunakan bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Dabbin. Dabbin itu kalau di Timur Tengah itu seperti binatang biawak, dia punya lubang di pasir. Ini bahasa kinayah yang digunakan oleh Rasulullah, perumpamaan. Jadi kalau orang lain masuk lubang biawak, kamu ikut. Sahabat tanya, "Kuna ya Rasulullah al-yahud wa nasara?" Apakah yang kau maksudkan itu sikap, perilaku, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah memberikan jawaban, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Itu. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika beliau mengkaji hadis ini, beliau ngambil khulasa, kesimpulan. Jadi meniru-niru adat istiadat, budaya atau pemikiran orang-orang kafir itu dilarang secara global dalam agama kita. Ini sudah. Jadi benar-benar dilarang. Oleh karena itu Rasulullah sampai memberikan arahan kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru adat istiadat, budaya, pemikiran orang-orang kafir, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Artinya termasuk orang kafir. Sampai seperti itu Rasulullah memberikan peringatan. Itu. Tapi coba kita lihat di realitas di lapangan. Ternyata saat Indonesia dicengkram oleh Amerika, sekarang Cina, ya kan? Sebelumnya Amerika. Ya Allah, ternyata tidak hanya tasabbuh bil kuffar, niru-niru, tapi sudah sampai pada titik klimaks ittiba'ul kuffar, ngikuti orang-orang kafir. Sehingga akhirnya apa yang diingatkan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul umamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segala arah, dari segala penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Kuna ya Rasulullah, amin killatin bina nahnu yawma idzin. Apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? La, tidak. Bal antum yawma idzin katsir, kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un kakutai, tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini warning, peringatan, jangan sampai umat Islam itu punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam itu punya kualitas seperti buih, Rasulullah memberikan penegasan, walayantazi'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Walayakdifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah campakkan al-wahan itu di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahan, apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat Ahad yang lalu waktu kuliah subuh itu, kalau kita buka webnya The Asia Foundation, ngeri begitu. 30 ormas Islam
itu dijadikan garda terdepan oleh The Asia Foundation untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lewat apa? Ini invasi pemikiran, usul fikri. Lengkap nama ormasnya, alamatnya, tokohnya, berapa US dollar yang dia terima. Ini yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan banyak ketika gerakan liberalisasi Islam ini digerakkan di Indonesia sejak tahun 70. Banyak dosen-dosen agama di perguruan tinggi Islam itu direkrut, bukan disekolahkan di Madinah atau di Al-Azhar atau di Ummul Qura, Mekah Al-Mukarramah, atau di Yaman, ya kan? Tapi ditransfer ke Leiden, Universitas Leiden, Belanda. Ya. Nyampe di sana, Belanda sudah menyiapkan guru besarnya, Profesor Nasir Hamid Abu Zaid. Padahal jejak digital Profesor Nasir Hamid Abu Zaid ini oleh Mahkamah Pengadilan Mesir itu sudah dihukumi murtad, keluar dari Islam. Nah, dia direkrut oleh Belanda, ditaruh menjadi tokoh di Universitas Leiden Belanda. Nah, dosen-dosen agama di seluruh Indonesia ini direkrut gratis, bahkan dikasih uang saku. Program S3, S2 dan S3. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, mereka sampai di sana, mereka di brainwash, dicuci otaknya, sehingga akhirnya dimasuki pemikiran Islam yang salah menurut kacamata Barat. Itulah yang akhirnya setelah lulus mereka dikirim lagi ke Indonesia. Akhirnya mereka menyebarkan ini liberalisme, pemikiran liberal. Artinya apa? Dia suguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia suguhkan Islam sesuai dengan ro'yunya, akalnya. Bahkan dalam waktu relatif singkat 50 tokoh liberal di Indonesia. Nah, kalau 50 tokoh liberal, masing-masing tokoh ini kan punya mahasiswa-mahasiswi. Luar biasa, dahsyat. Makanya pada Ahad waktu subuh yang lalu itu kan saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Deputi Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Paul Wolfowitz. Jangan untuk melemahkan umat Islam di Indonesia, jangan pakai fisik, jangan pakai serangan militer. Kenapa? Ruhul jihadnya bangkit. Contohnya peristiwa 10 November Surabaya. Oleh karena itu, hancurkan umat Islam di Indonesia lewat invasi pemikiran, usul fikri. Ini 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik. Akhirnya mereka menyebarkan liberalisme ini di Indonesia. Ya kan? Padahal Rasulullah sudah memberi wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum sayyaini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada 2 perkara itu. Kitabullah wa sunnatun nabi. Al-Quran dan sunnah nabi. Dijamin tidak akan sesat. Tapi ternyata kalangan liberal ini menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah.
Dia suguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia suguhkan Islam dengan ro'yunya, akalnya. Dan akhirnya muncullah gerakan sekularisme. Dan ini terjadi 10 tahun era rezim Mr. Mulyono. 10 tahun gerakan sekularisme. Dan ini dimulai 2014. Bahkan tahun 2016 ketika Mr. Mulyono mengangkat Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, dia memberikan statement agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu zaman Orde Baru, PKI musuh terbesar Pancasila. Nah, zaman Mr. Mulyono, agama musuh terbesar Pancasila. Artinya selama 10 tahun agama jadi musuh negara. Sampai akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama. Nah, mayoritas umat Islam se-Indonesia ini ternyata ditipu, Pak, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Loh, Pak Nadiem Makarim itu kan orang Arab. Selama ini umat Islam dikira Pak Nadiem Makarim itu seorang Muslim, padahal dia Katolik, Pak. Kok tahu? Iya, pada saat Paus Fransiskus datang itu kan, waktu itu diterima oleh Imam Masjid Istiqlal, itu anak kecilnya Nadiem Makarim diserahkan ke Paus untuk dibaptis. Dari situlah akhirnya umat Islam selama ini ternyata pinter Mr. Mulyono ini, cari orang Arab tapi agamanya Katolik, namanya Islami, Nadiem Makarim. Ternyata orang Katolik, Pak. Makanya jangan kaget kalau dia meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035 sudah tidak ada lagi agama. Selama 10 tahun mereka gerakkan sekularisme. Agama dipisah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan berhasil, Pak. Sampai 20 Oktober 2024 berhasil. Yang dulu sudah pernah saya rinci itu. Mulai dari tata sosialnya, budayanya, pendidikannya, ekonominya, politiknya, agamanya, semua sekuler. Karena itu apa? Perintah dari Cina. Karena Cina memberikan investasi ke Indonesia itu tidak ada istilah freelance, makan siang gratis, enggak. Ada take and give. Cina bantu tahap pertama 647 triliun. Itu ada syarat apa? Itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Dan itu berhasil. Gak usah jauh-jauh di Malang, Malang budayanya juga. Budayanya budaya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Selama 10 tahun era Mr. Mulyono, coba kalangan mudanya disibukkan dengan game online, kalangan dewasanya disibukkan dengan judi online, kalangan orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Bahkan dalam aspek budaya, ya Allah, budaya-budaya syirik dibangkitkan seluruh Malang Raya, mulai dari kota sampai kabupaten. Di balai kota diadakan acara sesajen dan 1000 dupa. Di kabupaten diadakan acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut di pantai selatan, bantengan,
berat. Astagfirullah. Berhasil Pak, berhasil. Bahkan agamanya kita dipaksa untuk pluralisme. Itu saya sampai kaget, sampai ke pelosok-pelosok desa. Lebih dahsyat daripada di kota. Pluralisme. Ini agama baru Pak. Ini agama baru. Pluralisme itu satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Saya sampai ke lereng-lereng gunung Bromo, lereng gunung Semeru, lereng gunung Kawi. Apa Pak? Kan pakai bahasa Jawa kan ini, iya kan? Ustaz, sedaya agami niki sami mawon. Sing penting apik kali tonggo. Nah, kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, semua agama ini sama saja, yang penting kita berbuat baik sama tetangga. Ini lebih pluralisme ini. Pluralismenya lebih kafah daripada yang di kota. Nah, itulah. Di desa itu seperti itu. Itu kalau kita timbang menurut akidah Islam, itu masuk jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat. Kalau kita menerima agama baru yaitu pluralisme, keyakinan yang menganggap semua agama sama, itu masuk nawakidul Islam, batal syahadat kita, gugur iman kita. Tapi di Indonesia, di Malang, ya Allah, semarak ini Pak. Ngeri Pak kita Pak. Ini fitnah-fitnah akhir zaman. Belum lagi di tengah-tengah keluarga muslim digerakkan feminisme, kesetaraan gender, LGBT. Artinya apa? Kita dipaksa oleh imperialisme Amerika dan imperialisme Cina itu religious relativism, artinya keberagamaan yang relatif. Padahal kita beragama itu hak, kebenaran itu kebenaran yang mutlak, itu ad-dinul Islam. Nah, kita dipaksa untuk menerima keberagamaan serba relatif. Tidak ada kebenaran mutlak, padahal kita sudah diarahkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 19 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil Islam. Agama yang sah, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Sejak kapan? Sejak Yaumil Jum'ah, saat Rasulullah wukuf di padang Arafah, Rasulullah menunggu terbenam matahari. Setelah itu ini kan ritual haji, Rasulullah melaksanakan ritual haji, baru ke Musdalifah. Tapi pada saat terbenam matahari, turun wahyu yang terakhir, yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Telah kusempurnakan agama ini bagimu. Ya. Telah kucukupkan nikmatku untukmu wa raditu lakum Islam madinah, dan telah kuridhoi Islam ini sebagai agama. Saat itulah Islam sempurna. Nah, itu. Laga ini kita dipaksa keberagamaan yang relatif. Tidak ada kebenaran mutlak sudah. Padahal kita sudah diarahkan oleh Allah, sudah final. Kebenaran mutlak itu cuma satu, Islam. Kita dirusak lewat ini tadi. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ternyata di Indonesia sejak tahun 70 sampai sekarang, jadi gerakan liberalisasi Islam itu benar-benar semarak, meliberalkan Islam. Artinya dia akan melakukan dekonstruksi, bongkar hal-hal yang qat'i, hal-hal yang baku, paten, sudah tidak bisa diubah lagi. Apa kalau bahasa Indonesia aksioma, tidak bisa diubah. Ini hal yang qat'i, seperti akidah Islam, konsep wahyu dan tafsir, syariat Islam, itu sudah hal yang baku. Dan mereka, musuh-musuh Islam ini, mengajak umat Islam tadi yang lemah akidahnya tadi, artinya lemah imannya, hanya gara-gara dolar, ya kan? Hanya gara-gara dolar ini tadi. Hanya
umat Islam yang melemah ini tadi, yang karena kena dolar ini tadi, dia melakukan dekonstruksi, bongkar, sehingga akhirnya akidah yang sebenarnya itu sudah final dan benar dirubah lagi, dimunculkan agama baru, yaitu pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Alhamdulillah ada ulama di Indonesia yang paling paling keras itu, Kiai Haji Sukron Makmun. Itu beliau keras sekali, siapapun sudah, walaupun dia profesor, doktor, apapun sudah, kalau dia terima agama baru, pluralisme agama, hukumnya murtad. Oh, itu keras Pak Kiai Sukron Makmun. Dulu yang pertama kali memberikan stigma kalau ada pejabat koruptor, itu yang pertama kali memberikan stigma bajingan, itu kan Kiai Sukron Makmun. Itu pertama kali Kiai Sukron Makmun. Tapi karena Kiai tidak masuk media, begitu siapa? Rocky Gerung, ya kan? Begitu Rocky Gerung memunculkan bajingan itu, langsung di blow up oleh media, padahal yang pertama kali ngomong itu Kiai Sukron Makmun. Jadi memang media itu luar biasa. Kalau di backup oleh media luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, contoh akidah Islam, siapa kira-kira promotor utama, tokohnya yang menciptakan agama baru yang sekarang ini disebar di seluruh wilayah Indonesia? Ternyata tokohnya ini Dr. Abraham Geiger. Ini orangnya. Jadi ini buku-bukunya yang jadi rujukan, terutama tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Sehingga akhirnya dari Dr. Abraham Geiger ini diadopsi oleh Profesor John Hick. Ini tokoh intelektual Amerika. Dia bikin buku God Has Many Names, Tuhan punya banyak nama. Ini asal muasal munculnya keyakinan semua agama sama. Ini ada Yahudi, Islam, Kristiani, komunis, setan. Nah ini